Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipan Saputra, NPM 251040295. Di sini saya akan mereview jurnal Jual Beli dalam Pandangan Islam dengan judul Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, volume dan halaman, volume 3 nomor 2 Desember 240 sampai 261. Tahun 2015, penulis Bapak Sobirin. Di sini tidak dicantumkan pangkat jabatan atau tingkat pendidikan. Reviewer saya sendiri, Pan Saputra. Tanggal dibuat 4 Desember 2021. Latar belakang jual beli. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk jual beli, yaitu al-ba'i, yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran asyira, yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, al-mubadah, pertukaran atau al-tijarah, perniagaan antara manusia atau pertukaran antara kehidupan dunia dan akhirat. Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar membeli barang yang dijual. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dan penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasulullah SAW, harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas, dinar, dan mata uang yang terbuat dari perak, dirham. Lanjut ke dasar hukum. Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari Al-Quran, hadis, maupun ijma ulama. Satu Al-Quran cukup banyak berbicara tentang jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain berbunyi, artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat-ayat lainnya adalah perintah Al-Quran agar melakukan tijarah atas dasar kerelaan, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa 29. Hadis. Dalam pandangan hadis, kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukuman dalam hadis Rasulullah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazar Hakim, artinya, dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim. Hadis yang lain menjadi dasar kebolehan ilman diberikan oleh Rasulullah, artinya hadis Rasulullah. Dari Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan membayar tertunda. Beliau memberikan baju besi kepada orang tersebut sebagai gadai. Hadis riwayat Al-Bukhari 2068, Muslim. Kedua dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan. Firman Allah Ta'ala artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan dalam jual beli. Dalam jual beli harus dipenuhi agar jual belinya sama menurut syarah hukum Islam. Orang yang melaksanakan akad jual beli, penjual dan pembeli. Satu orang yang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah berakal, jual belinya orang gila dan atau rusak akalnya dianggap tidak sah. Kedua, balik, jual belinya anak kecil yang belum balik dihukumi tidak sah. Akan tetapi jika anak itu sudah mayyiz, mampu membedakan baik atau buruk, dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang dan harganya yang murah seperti permen, kue, dan kerupuk. Yang ketiga, berhak menggunakan hartanya firman Allah. Sigat, ungkapan, ijab, dan qabul. Ulama fikih sepakat bahwa umur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dan pihak penjual dan qabul pihak pembeli. Adapun syarat-syarat ijab qabul diartikan antara lain barang yang diperjualbelikan itu halal, barang yang manfaatnya itu ada manfaatnya, barang itu di tempat dan tidak dalam tempat lain, barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Yang terakhir, barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, dan kadarnya maupun sifatnya. Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar, barang yang dijual beli
Menjual itu adalah harga jual disepakati penjual pembeli harusnya jumlahnya. Nilai tukar barang itu sangat diserahkan pada waktu transaksi dan kredit. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, nilai tukar barang dijual berupa uang tetapi berupa uang. Ini berikut ada bentuk-bentuk jual beli dan berikut jual beli. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.